Orang perempuan warga negara asing asal Myanmar Rohingya ditemukan di pantai Pasir Putih, Desa Putri 9, Kecamatan Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Kepala Kantor Imigrasi dan Kelas 2 TPI Bengkalis, Dimasi Pramudito mengatakan, keempat warga negara asing ini merupakan pengungsi Rohingya dari kamp pengungsian yang berada di Medan. Mereka diduga akan diselundupkan melalui perairan Bengkalis menuju Malaysia. Menghindari kemungkinan mereka kabur lagi, imigrasi Bengkalis pun menyita alat komunikasi berupa handphone milik para pengungsi ini. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan dari Tribun Pekanbaru, M. Natsir, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo, Natsir. Ya, halo Dea. Selamat siang. Natsir, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologi tepatnya terdamparnya 4 perempuan Rohingya di Bengkalis? Ya, 4 orang warga negara asing Myanmar, yaitu pengungsi Rohingya terdampar tepatnya di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis. Ini terjadi pada Kamis pekan lalu, pada tanggal 29 Juli, di mana pertama kali yang menemukan mereka adalah warga sekitar di dekat Pantai Pasir Putih, Desa Putri 9, Kecamatan Rupat Utara. Mereka terdampar bersama speedboat yang diduga digunakan untuk menyeludupi mereka menyeberang ke Malaysia. Kemudian masyarakat yang menemukan ini langsung melaporkan temuan mereka kepada Babin Kantipmas setempat serta pihak polisi perairan Polres Bengkalis yang berpos di Rupat Utara. Kemudian dari laporan ini petugas langsung mendatangi dan menemui para pengungsi Rohingya ini dan menyerahkannya kepada pihak imigrasi Bengkalis untuk ditindaklanjuti. Meskipun menemukan warga negara Rohingya, namun petugas belum menemukan nahkoda atau tekong yang membawa keempat warga negara Myanmar yang merupakan pengungsi Rohingya dari Medan ini. Begitu, ya. Iya, baik Natsir, lalu apakah setelah mereka dievakuasi dan juga dimintai keterangan, apakah sudah diketahui tujuan mereka sebenarnya bisa sampai terdampar di situ dan apa alasannya? Ya, mereka dari hasil pemeriksaan pihak imigrasi, keempat warga negara Myanmar ini berencana akan diseberangkan ke Malaysia dengan tujuan ingin bertemu suaminya yang sudah berada lebih dahulu di Malaysia. Mereka dijemput oleh penyeludup yang dipesan oleh suaminya dari Malaysia dan diseludupkan melalui perairan Bengkalis. Begitu deh. Lalu apa tindakan yang dilakukan imigrasi Bengkalis saat ini terkait 4 perempuan Rohingya itu? Ya, 4 orang warga Rohingya ini saat ini sementara diungsikan dulu di tempat Balai Pelatihan Kerja Pemerintah Bengkalis untuk sementara, dan pihak imigrasi Bengkalis juga telah berkoordinasi dengan Dirjen Imigrasi serta pihak kamp pengungsian yang ada di Medan. Mereka rencananya akan dikembalikan oleh imigrasi ke kamp pengungsian ini. Untuk sementara sejumlah alat komunikasi mereka disita oleh pihak imigrasi karena ditakutkan mereka akan berkomunikasi dengan keluarganya yang di Malaysia ataupun dengan penyeludup dan akan ditakutkan diambil kembali, diseludupkan kembali. Begitu dia. Ya, Natsir, lalu apakah hal seperti ini, upaya penyeludupan orang dari Bengkalis ke Malaysia ini memang sering terjadi di sana? Ya, untuk kejadian penyeludupan orang Rohingya ini sudah terjadi pada sepanjang tahun terakhir ini 2 kali. Sebelumnya Polres Bengkalis Imigrasi juga berhasil mengamankan pada Desember akhir tahun lalu warga Rohingya sebanyak sekitar 14 orang, di mana waktu itu juga berhasil mengamankan tekong ataupun nakoda dan ABK kapal, dan mereka sedang menjalani proses hukum. Waktu penyeludupan 14 orang ini merupakan warga pengungsi Rohingya yang berkem di Lok Mawe, Aceh. Gitu dia. Iya, dan Tribuners tadi rekan jurnalis kami Natsir juga sudah berhasil meminta keterangan dari Kasih Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Bengkalis. Joni Tunggul berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Ini kita 4 warga negara asing ini kita cek setiap hari, Bang, ya? Betul, kita periksa setiap hari, setiap sore, malam juga. Kita lihat kesehatannya, apakah mereka sudah makan juga, apakah pakaiannya diganti setiap hari, yang pasti sehat.
Kita juga memberikan penjagaan kepada mereka agar mereka tidak terhubung dulu dengan orang luar. Dikhawatirkan nanti ada yang membawa mereka keluar lagi. Gitu. Gimana kondisinya Bang hari ini? Kondisinya seperti yang mungkin abang-abang sudah lihat, mungkin sebagian dari mereka masih kebanyakan melamun karena tujuan sebenarnya mereka kan ke Malaysia, malah terhenti di jalan karena ada beberapa famili, keluarga ataupun mungkin suami ada di Malaysia. Jadi saat ini mereka ya pasrah saja mungkin. Terus untuk penjagaan supaya tak kabur seperti apa Pak? Ini di BLK ini kita koordinasi dengan dinas sosial, ada dinas perindak kan ada yang menjaga BLK ini. Kemudian kita juga ada koordinasi sama polisi, waktu kalau misalnya mereka ke sini ya mereka juga monitor dan mungkin secara intensif kami Bang. Terus 4 orang ini apakah termasuk kategori imigran berat atau gimana statusnya? Jadi keempat pengungsi ini kan sudah jelas dia memiliki kartu UNHCR. Jadi artinya mereka adalah pencari suaka. Ini dengan dan ditangani oleh IOM, UNHCR. Jadi kita pun juga mengatakan mereka ini korban Bang. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Dan lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.